Tapi dalam video bisnis saya akan menunjukkan kepada Anda cara menyiapkan kampanye iklan pencarian Google pertama Anda langkah demi langkah dengan cara yang benar-benar masuk akal untuk pemula. Jika Anda ingin mulai mendapatkan prospek atau penjualan dari Google Ads, tetapi Anda sama sekali tidak tahu bagaimana menyusun kampanye Anda, pengaturan apa yang penting, atau bagaimana menghindari pemborosan uang pada trafik yang salah, maka video ini cocok untuk Anda. Kita akan membangun semuanya bersama-sama langkah demi langkah, mulai dari menyiapkan kampanye dan penargetan, menambahkan kata kunci dan iklan, hingga memastikan pelacakan konversi berjalan dengan baik. Jadi ketika Anda meluncurkan kampanye Anda tahu persis apa yang harus dilakukan, dan Anda sudah siap untuk mulai melihat hasil nyata. Di akhir tutorial ini, Anda akan meluncurkan kampanye Google Ads pertama Anda dengan penuh percaya diri. Kampanye tersebut akan dibangun untuk mulai menghasilkan prospek atau penjualan, dan Anda akan tahu persis apa yang harus dilakukan selanjutnya untuk terus meningkatkannya. Hal pertama yang perlu Anda lakukan adalah memeriksa tautan di deskripsi video untuk menemukan beranda Google Ads. Anda juga bisa langsung pergi ke ads.google.com. Itu akan membawa Anda ke halaman ini di sini. Tapi sebelum kita mulai membuat akun Google Ads kita, mari kita pahami dengan cepat apa sebenarnya Google Ads itu. Saya akan dibuat tab baru di sini, lalu saya akan mencari sesuatu seperti pengembang website. Dan ketika saya mencari ini, Anda akan melihat dua jenis hasil pencarian yang berbeda. Di bagian atas sini, ini adalah hasil yang disponsori. Hasil-hasil ini akan muncul pertama, dan hasil ini dibuat dengan Google Ads. Sekarang, jika saya menggulir sedikit ke bawah di halaman, di bawah hasil yang disponsori itu, Anda akan menemukan hasil pencarian organik. Ini biasanya dari perusahaan yang investasi besar di SEO, jadi mereka peringkat tinggi tanpa iklan. Google Ads adalah cara agar bisnis Anda muncul di area sponsor saat orang mencari tawaran Anda. Di tutorial ini, saya tunjukkan cara mengaturnya dengan benar. Jadi Anda muncul di pencarian yang tepat dan tidak buang uang iklan tanpa konversi. Oke, dengan penjelasan itu, mari kita lanjut ke pembuatan akun Google Ads Anda. Dan jika Anda sudah memiliki akun Google Ads, Anda bisa menggunakan penanda waktu di deskripsi video untuk langsung lompat ke bab berikutnya. Jadi, di halaman ini, mari kita klik mulai sekarang. Lalu Anda perlu masuk dengan akun Google Anda. Saya akan masuk ke akun Google saya di sini, dan saya akan bertemu Anda di langkah berikutnya. Dan setelah Anda masuk ke akun Google Anda seharusnya akan dibawa ke halaman seperti ini. Silakan klik buat kampanye pertama Anda. Pertama, Google akan menanyakan nama bisnis Anda. Saya akan mengisinya di sini. Saya akan menggunakan contoh seperti perusahaan pembersihan Caleb. Lalu, akan ditanyakan kemana orang harus diarahkan setelah mengklik iklan Anda. Sebagian besar waktu Anda akan menggunakan situs web, tetapi jika tujuan utama Anda adalah panggilan telepon, maka Anda bisa menggunakan nomor telepon bisnis Anda. Dan jika Anda mengiklankan aplikasi, Anda bisa menggunakan halaman unduh aplikasi. Pilih saja yang sesuai dengan tujuan Anda. Saya akan memasukkan URL situs web saya di sini. Lalu saya akan gulir ke bawah dan klik berikutnya. Setelah itu, Anda akan dibawa ke halaman ini, di mana Anda akan diminta untuk membuat kampanye pertama Anda. Namun, kita akan keluar lebih awal dari proses onboarding ini dengan menggulir ke bawah dan mengklik hanya siapkan akun. Silakan klik di sini. Mulailah dengan mengonfirmasi negara penagihan, zona waktu, dan mata uang Anda. Setelah selesai, klik lanjutkan. Lalu Anda perlu mengonfirmasi pengaturan akun dan pembayaran Anda. Anda juga akan melihat sesuatu di sini untuk penawaran pengantar. Jika Anda mengklik ini, Anda akan melihat hal-hal seperti belanja 500 dan dapatkan 500 kredit iklan, lalu belanja 1.500 dan dapatkan 1.000, serta belanja 3.000 dan dapatkan 1.500. Jadi jika Anda ingin menggunakan salah satu penawaran pengantar ini, silakan saja. Saya akan klik yang pertama di sini. Lalu saya akan menggulir ke bawah di sini dan kemudian kita perlu membuat profil pembayaran. Jadi klik pada ini. Untuk tipe profil Anda perlu memilih apakah Anda bagian dari sebuah organisasi atau individu. Saya akan klik pada individu. Saya akan memasukkan nama saya di sini dan juga kode pos saya. Setelah Anda melakukan itu, klik buat. Lalu Anda perlu menambahkan metode pembayaran. Klik tambah metode pembayaran. Anda bisa memilih apakah ingin menggunakan kartu kredit atau debit atau rekening bank. Silakan pilih metode pembayaran yang paling sesuai untuk Anda. Saya akan mengisi ini terlebih dahulu dan akan bertemu Anda di langkah berikutnya. Oke, metode pembayaran sudah terisi. Ada notifikasi otorisasi sementara $50 di kartu Anda yang biasanya dihapus dalam seminggu. Ini untuk memastikan metode pembayaran valid. Setelah itu, mari gulir ke bawah.
Ditanya apakah kita ingin panduan personal ahli strategi Google Ads. Saya pilih tidak, lalu gulir ke bawah dan klik kirim. Luar biasa, jadi kita baru saja membuat akun Google Ads kita. Selanjutnya, mari kita gulir ke bawah dan klik lanjutkan. Pilih apakah Anda bagian dari agensi iklan. Jika ya, klik ya, namun biasanya Anda memilih tidak. Lalu saya akan menggulir ke bawah, kemudian Anda perlu memilih apakah Anda akan membayar Google Ads secara langsung atau jika agensi yang membayar dan menagih Anda. Untuk kebaca ke orang soal, Anda akan klik, ya, kami membayar Google Ads secara langsung. Kemudian kita akan gulir ke bawah dan klik simpan dan lanjutkan. Dan setelah itu selesai, Anda akan dibawa ke dashboard Google Ads Anda. Baik, sebelum kita klik apapun di sini, saya ingin menunjukkan kepada Anda sebuah model sederhana untuk memahami bagaimana struktur Google Ads. Di bagian paling atas, Anda memiliki kampanye. Di dalam kampanye, Anda memiliki grup iklan. Dan setiap grup iklan berfokus pada satu tema, seperti satu layanan atau satu kategori. Kemudian di dalam setiap grup iklan ada dua hal, kata kunci yang ingin Anda tampilkan dan iklan yang benar-benar dilihat orang. Jadi kita akan membangun ini sesuai urutan tersebut. Kita akan mulai dengan kampanye terlebih dahulu, lalu grup iklan, kemudian kata kunci dan iklan. Dan selama prosesnya, saya akan menunjukkan praktik terbaik yang benar-benar penting. Agar kampanye Anda tetap rapi dan Anda memahami apa yang mendorong hasil Anda. Oke, sekarang mari kita lanjutkan dan buat kampanye pertama kita di sini. Mari kita klik kampanye baru. Dan kita sudah pernah melihat layar ini sebelumnya. Disinilah Anda bisa memasukkan nama bisnis dan situs web Anda. Saya akan memasukkan informasi saya di sini lagi, lalu juga situs web saya. Setelah itu selesai, saya akan scroll ke bawah dan klik berikutnya. Hal pertama yang akan diminta adalah tujuan kampanye Anda. Di sini, saya sarankan memilih buat kampanye tanpa panduan. Ini akan membuat Anda tetap mengontrol pengaturan, sehingga Google tidak secara otomatis memilih banyak pengaturan untuk Anda. Jadi saya akan klik buat kampanye tanpa panduan, lalu Anda bisa memilih tipe kampanye Anda. Dalam kebanyakan kasus Anda akan memilih kampanye penelusuran. Jadi saya akan klik di sini, lalu di sini, Anda harus memilih hasil yang ingin Anda dapatkan dari kampanye, apakah itu kunjungan ke situs web atau panggilan telepon. Saya akan memilih kunjungan ke situs web, tapi Anda sebaiknya memilih hasil yang paling sesuai dengan tujuan Anda. Oke, selanjutnya kita perlu memilih tujuan kita. Jadi jika saya scroll ke bawah di sini, Anda akan melihat beberapa contoh tujuan yang berbeda. Anda ingin memilih tujuan di sini yang sesuai dengan apa yang ingin Anda dapatkan dari kampanye Anda. Jadi misalnya, jika Anda ingin seseorang membeli produk di situs web Anda akan memilih pembelian. Jika Anda ingin seseorang mendaftar, seperti untuk buletin, Anda bisa memilih daftar. Tapi dalam kasus saya, untuk situs web saya akan memilih pengisian formulir. Jadi saya akan klik yang ini di sini. Lalu saya akan gulir ke bawah di sini dan memberi nama pada kampanye saya. Saya bahkan menamai ini kampanye tutorial contoh. Di bagian bawah sini, Anda juga akan melihat opsi untuk konversi yang ditingkatkan. Saya akan membiarkan ini tetap aktif. Setelah itu selesai, mari kita ke kanan bawah dan klik setuju dan lanjutkan. Oke, di sini kita masuk ke pengaturan penawaran. Ini bagian terpenting, karena disinilah Anda bisa tidak sengaja menghabiskan terlalu banyak jika hanya menerima saran Google. Untuk kampanye yang benar-benar baru, saya sarankan mulai dengan maksimalkan klik. Secara default, ini diatur ke konversi, jadi saya akan mengubahnya menjadi klik. Ini adalah salah satu jenis kampanye paling sederhana yang bisa kita gunakan dan juga membantu kita mulai mendapatkan trafik dengan segera. Jadi kita bisa menggunakan data itu untuk meningkatkan kampanye kita lebih lanjut. Dan kemudian dari bawah ini, mari kita tetapkan batas maksimum biaya per klik. Jadi kita akan centang opsi ini di sini. Untuk pengaturan ini, cukup masukkan jumlah maksimum yang Anda nyaman bayarkan untuk satu klik. Saya menetapkannya di $10 untuk saat ini, bukan karena saya berharap membayar sebanyak itu, tapi hanya untuk memberi Google batasan, supaya biaya tak terlalu mahal saat baru mulai. Sebagai pemula, biasanya Anda belum tahu biaya per klik realistisnya, jadi pilih angka yang nyaman saja. Jika $10 terasa tinggi, tetapkan lebih rendah. Saat sudah paham niche dan kata kunci, Anda bisa menyesuaikannya. Jadi sekarang setelah kita menetapkan batas bid kita, mari kita bahas secara singkat bagaimana sistem bidding di Google Ads sebenarnya bekerja. Jadi Google Ads bekerja seperti lelang, tapi bukan hanya soal siapa yang menawar paling tinggi. Google juga memperhatikan seberapa relevan dan bermanfaat iklan Anda. Posisi Anda didasarkan pada dua hal yang bekerja bersama-sama.
Tawaran dan kualitas iklan Anda menentukan. Meski ada yang menawar lebih tinggi, Anda bisa tetap unggul jika iklan lebih relevan dan berkualitas. Ini juga memengaruhi biaya yang Anda bayarkan. Ketika kualitas Anda lebih baik, klik yang Anda dapatkan biasanya menjadi lebih efisien. Artinya, Anda sering membayar di bawah tawaran maksimum. Kualitas tinggi menghemat biaya trafik dan mengurangi pemborosan. Berikut fokus utamanya. Pastikan iklan Anda benar-benar sesuai dengan apa yang dicari seseorang. Buat iklan yang memberi alasan kuat untuk klik dan arahkan ke landing page yang sesuai janji iklan tersebut. Jadi dengan demikian, kita menetapkan batas maksimum tawaran biaya per klik kita sebesar $10. Namun dengan iklan berkualitas tinggi, kita mungkin akhirnya membayar jauh lebih sedikit dari itu. Sekarang setelah memahami dan mengatur semuanya di sini, mari kita gulir ke bawah dan biarkan saja. Opsi hanya menawar untuk pelanggan baru tetap dimatikan. Jadi saya akan pergi ke bagian kanan bawah di sini dan klik berikutnya. Oke, sekarang kita berada di pengaturan kampanye kita. Hal pertama yang saya rekomendasikan untuk Anda lakukan adalah mematikan jaringan. Mari kita lanjutkan dan hapus centang kedua opsi ini. Dari pengalaman saya, membiarkan kedua opsi ini tetap aktif bisa membuat data yang Anda dapatkan dari iklan menjadi tidak akurat, dan itu bisa menghabiskan banyak uang. Jadi biarkan saja kedua opsi ini tetap mati untuk setiap kampanye yang Anda buat. Selanjutnya, mari kita gulir ke bawah ke bagian lokasi. Kemungkinan besar Anda tidak ingin menayangkan iklan Anda ke seluruh dunia atau ke seluruh wilayah Amerika Serikat dan Kanada atau bahkan seluruh Amerika Serikat. Kemungkinan besar Anda ingin memasuki lokasi lain. Jadi, mari kita klik ini dan kita bisa mencari lokasi tempat kita ingin menampilkan iklan kita. Jadi klik di sini, lalu saya akan mengetikkan misalnya Austin, Texas. Jadi saya akan melihat Austin muncul di sini dan saya akan mengklik sertakan. Dan jika Anda ingin benar-benar spesifik dengan lokasi penayangan iklan Anda, gulir ke bawah dan klik pada pencarian lanjutan. Seperti yang Anda lihat di sisi kanan, saya memiliki peta yang menunjukkan di mana iklan saya akan ditayangkan. Dan saat ini, Austin, Texas memiliki jangkauan 8,2 juta orang. Dan ketika saya menambahkan lokasi ini, sebenarnya tidak hanya menampilkan Austin saja. Wilayahnya membentang jauh ke barat, termasuk Fredericksburg, Marble Falls, Mason, dan kota lain bernama Harper. Jadi saya sebenarnya akan memperbaikinya di sini. Saya akan menghapus Austin, Texas, dan baru saya akan mengubahnya dari lokasi menjadi radius. Dan sekarang misalnya saya hanya ingin menayangkan iklan dalam radius 20 mil dari Austin. Jadi saya akan mengetik Austin lagi, klik sertakan, dan ini akan mempersempit radius pencarian tersebut. Dan sekarang misalnya saya ingin mengecualikan suatu area. Misalnya saya sebenarnya tidak melayani di area Buddha. Yang akan saya lakukan adalah kembali ke lokasi, lalu saya akan mengetik Buddha dan klik kecualikan. Dan sekarang area ini akan dikecualikan secara spesifik dan orang-orang di sini tidak akan bisa melihat iklan saya. Untuk bisnis Anda, pilih saja yang realistis. Inti utamanya adalah jangan menambahkan banyak lokasi acak. Anda ingin menjaga ini tetap ketat dan akurat, sehingga anggaran Anda digunakan untuk orang yang tepat. Jadi saya akan klik simpan. Lalu mari kita gulir ke bawah dan temukan opsi lokasi. Secara default, ini mungkin diatur ke kehadiran atau minat. Anda harus memastikan ini diatur ke kehadiran. Ini akan membuat iklan Anda hanya ditampilkan kepada orang-orang yang benar-benar tinggal di area yang Anda layani. Sekarang mari kita gulir ke bawah ke bagian bahasa. Secara otomatis, sistem akan memilih bahasa default Anda, yang untuk saya adalah bahasa Inggris. Jika Anda ingin menambahkan lebih banyak bahasa, Anda bisa melakukannya di sini. Selanjutnya pilih apakah ini adalah iklan politik Uni Eropa. Untuk saya, ini bukan, jadi saya akan klik tidak. Lalu saya akan gulir ke kanan bawah dan klik berikutnya. Dan di layar ini, Anda mungkin akan melihat opsi untuk mengaktifkan AI Max. Saya sangat menyarankan untuk mematikan fitur ini. Jika fitur ini aktif pada Anda, silakan klik untuk mematikannya. Lalu klik matikan. Sekarang mari kita gulir ke bagian bawah di sini dan klik berikutnya. Setelah itu Anda akan dibawa ke layar pembuatan kata kunci dan aset. Sebentar lagi kita akan mempelajari tentang cara terbaik untuk melakukan riset kata kunci untuk kampanye Anda. Tapi sebelum kita membahas itu, mari kita luangkan waktu sejenak untuk mendengar dari sponsor video ini, Hostinger. Jika Anda sedang menyiapkan Google Ads, kemungkinan besar Anda akan mengarahkan orang ke situs web Anda. Dan kenyataannya, Anda bisa saja memiliki kampanye yang hebat, tetapi jika situs Anda lambat, berantakan, atau membingungkan saat diakses melalui ponsel, Anda akan membayar klik yang tidak pernah berubah menjadi prospek atau penjualan. Dan itulah sebabnya video ini disponsori oleh Hostinger. Saya juga pakai Hostinger dan sangat suka karena memudahkan pembuatan situs web. Bisa pakai WordPress atau AI Website Builder dari Hostinger.
Dengan builder tersebut, Anda hanya perlu memasukkan prompt tentang bisnis Anda, dan dalam hitungan menit, builder akan menghasilkan situs web yang tampak profesional untuk Anda tanpa perlu coding. Itu berarti Anda bisa membuat landing page yang bersih dengan cepat, sehingga iklan Anda punya tempat yang solid untuk mengarahkan traffic, dan Anda jadi lebih hemat anggaran saat mencoba mendapatkan konversi. Hostinger juga sangat terjangkau. Paket mereka mulai dari kurang dari $3 per bulan dan Anda bisa mendapatkan domain, menyiapkan hosting, serta mempublikasikan semuanya di satu tempat. Untuk mendapatkan penawaran terbaik, daftar Hostinger menggunakan tautan pertama di deskripsi video. Tautan tersebut secara otomatis menerapkan diskon eksklusif kami, memberi Anda tambahan potongan 10% untuk semua paket. Terima kasih banyak kepada Hostinger yang telah mensponsori video ini dan memberikan penawaran eksklusif untuk para penonton kami. Sekarang mari kita lanjutkan membangun kampanye Anda. Oke, sekarang kita kembali ke layar pembuatan kata kunci dan aset. Google akan menawarkan untuk membuat kata kunci dan salinan iklan jika Anda menempelkan URL Anda di sini lalu mendeskripsikan produk atau layanan Anda. Ini bisa membantu sebagai titik awal, tapi saya tidak menyarankan untuk mengandalkannya karena ini bukan riset kata kunci yang sebenarnya dan tidak mengajarkan Anda alasan di balik penargetan yang Anda lakukan. Jadi saya akan menggulir ke bawah dan klik lewati. Baik, sekarang Anda akan berada di layar grup iklan. Disinilah Anda biasanya membuat grup iklan pertama Anda dan mulai menambahkan kata kunci. Tapi sebelum kita melakukan itu, kita perlu melakukan riset kata kunci secara singkat agar kita benar-benar tahu apa yang seharusnya kita targetkan. Jadi sekarang saya punya 3 tab baru yang terbuka di bagian atas sini. Yang pertama adalah spreadsheet sederhana tempat kita akan mengumpulkan beberapa ide kata kunci. Dan yang kedua adalah pencarian Google. Kita akan menggunakan ini untuk melihat apa yang benar-benar diketik orang dan apa yang dilakukan perusahaan lain dengan iklan mereka. Dan yang ketiga di sini adalah keyword planner. Ini ada di dalam Google Ads, dan saya akan tunjukkan cara masuk ke sini dalam beberapa saat. Jadi untuk sekarang, mari kita kembali ke spreadsheet kita. Untuk tutorial ini, saya menggunakan perusahaan jasa kebersihan sebagai contoh, tapi prosesnya akan persis sama, tidak peduli bisnis apa yang Anda jalankan. Tujuannya hanyalah untuk menemukan kata kunci yang sesuai dengan apa yang dicari pelanggan Anda. Dan juga, berikut pengingat singkat dari sebelumnya tentang grup iklan. Setiap grup iklan yang kita buat sebaiknya fokus pada satu layanan atau satu tema. Dengan begitu, kata kunci dalam salinan iklan akan sangat sesuai. Untuk jasa kebersihan, itu bisa berupa pembersihan rumah, pembersihan mendalam, pembersihan pindahan, dan sebagainya. Jika Anda menawarkan layanan yang benar-benar berbeda, layanan tersebut sebaiknya dimasukkan ke dalam grup iklan yang terpisah. Jadi misalnya, sekarang saya akan membuat grup iklan untuk pembersihan rumah. Namun jika saya menawarkan layanan lain seperti perawatan halaman, maka saya akan membuat grup iklan yang benar-benar terpisah untuk layanan tersebut. Baiklah, jadi untuk sekarang saya akan membuatnya sederhana dengan satu tema umum untuk grup iklan ini. Dan tema itu adalah pembersihan rumah di Austin, Texas. Lalu di bawahnya saya akan mulai mengisi kata kunci saya. Untuk saat ini saya akan menggunakan perusahaan kebersihan Austin, Texas. Dan sekarang setelah saya memiliki kata kunci pertama di sini, saya akan menyalinnya. Lalu saya akan membuka pencarian Google. Kemudian saya akan menempelkan ini di sini. Sekarang mari kita cari ini dan lihat apa yang dilakukan perusahaan lain. Mari kita mulai dengan melihat 2 hasil sponsor di bagian atas ini. Mengenai apa yang mereka sampaikan di sini, mereka sudah 22 tahun berbisnis. Tertulis bahwa mereka melayani Austin, mereka menawarkan estimasi gratis dan juga diskon. Dan saya juga melihat ada tombol di sisi kanan untuk mendapatkan penawaran, memesan janji temu, dan mendapatkan nomor telepon mereka. Kita sudah melihat informasi bagus tentang apa yang sebaiknya dimasukkan ke iklan. Saya sarankan mencatat poin penting hasil riset untuk perusahaan Anda. Sekarang, mari gulir ke hasil sponsor di bawah. Di sini ada layanan pembersihan di Austin, Texas. Layanan pembersihan rumah di Austin, Texas, perusahaan pembersihan rumah. Jadi saya akan mulai menuliskan beberapa hal ini. Saya akan kembali ke spreadsheet saya dan mengetikkan layanan pembersihan rumah Austin, Texas. Lalu saya akan menulis layanan pembersihan maid Austin, Texas. Saya juga akan menulis perusahaan pembersihan dekat saya, pembersihan rumah dekat saya, maid cleaning dekat saya. Dan jika saya kembali ke pencarian Google saya di sini, saya juga melihat bahwa semua orang menawarkan estimasi gratis. Jadi itu tampaknya sangat penting ketika orang sedang mencari. Jadi saya akan mau menambahkannya juga. Tulis juga pembersihan rumah estimasi gratis. Sekarang kamu bisa terus menelusuri halaman ini, menggulir ke bawah, dan melakukan riset lebih banyak lagi. Lalu menambahkannya ke kata kunci untuk setiap grup iklanmu. Untuk saat ini, saya rasa kata kunci yang saya punya di sini sudah cukup bagus. Saya akan lanjutkan dengan ini. Baik, sekarang setelah saya punya kata kunci saya akan langsung ke Google Ads Keyword Planner.
Untuk mengakses ini, cukup buka tab baru dan kembali ke dashboard Google Ads kamu. Lalu dari sini masuk ke Tools dan klik Keyword Planner. Kemudian klik Temukan kata kunci baru. Dan mari kita mulai mengetik beberapa kata kunci dari spreadsheet kita. Jadi saya akan mulai dengan Cleaning Company, Austin, Texas. Rumah, jasa pembersihan terdekat, jasa pembersihan rumah, Austin, Texas. Dan Anda dapat terus menambahkan semua kata kunci Anda di sini. Jadi sekarang saya akan menggulir ke bawah dan mengklik Dapatkan hasil. Luar biasa. Dan setelah itu, ini akan memberikan Anda sejumlah informasi penting tentang kata kunci Anda di sini. Anda dapat lihat setiap kata kunci yang kami ketik, rata-rata pencarian bulanan untuk setiap kata kunci, dan tingkat persaingannya. Dan juga yang sangat penting, di sini kita punya kisaran tawaran terendah dan tertinggi. Angka-angka dari Keyword Planner ini hanya untuk memberi kita gambaran kasar tentang seberapa mahal kata kunci tersebut. Jadi jangan anggap ini sebagai jumlah pasti yang akan Anda bayarkan. Ini lebih merupakan kisaran harga secara umum. Hal lain yang juga sangat bagus dari ini adalah Google juga akan memberikan kita banyak ide kata kunci baru beserta semua informasi untuk masing-masing kata kunci tersebut. Yang biasa saya lakukan adalah pergi ke pojok kanan atas dan mengklik tombol unduh. Lalu klik Google Sheets. Dan aku akan mengunduh ini. Kemudian saya akan mengklik buka lembar. Dan kemudian saya akan dapat menyimpan dan memiliki semua informasi di sini. Jadi saya bisa menelusuri semua kata kunci ini, memeriksa pencarian bulanan, persaingan, dan juga rentang penawaran. Lalu saya bisa kembali ke spreadsheet saya dan mulai menyalin serta menempel semua kata kunci yang benar-benar ingin saya gunakan. Jadi setelah itu selesai, sekarang Anda tahu persis bagaimana melakukan riset kata kunci untuk bisnis Anda agar menemukan kata kunci yang seharusnya Anda targetkan di dalam grup iklan Anda. Sekarang setelah saya tahu kata kunci yang ingin saya gunakan di dalam grup iklan saya akan menutup tab-tab ini. Saya akan menutup yang ini. Yang ini berupa pencarian pada Google saya tutup juga, tapi saya akan tetap membuka tab riset kata kunci, karena sebentar lagi saya akan menyalin dan menempel kata kunci ini ke dalam grup iklan saya. Jadi, untuk saat ini saya akan membiarkan tab ini tetap terbuka. Sekarang saya akan kembali ke tab Google Ads saya di bagian atas sini, dan mari kita lanjutkan membuat grup iklan pertama kita. Mari kita mulai dengan memberinya nama di bagian atas sini. Saya akan menamai kegiatan ini sebagai bersih-bersih rumah. Sekali lagi, di sini Anda bisa mendapatkan saran kata kunci jika Anda mau, tetapi kami hanya melakukan riset kata kunci. Jadi kita akan melewatkan itu. Nah, disinilah kita memasukkan kata kunci kita. Baiklah, jadi ada 3 jenis kata kunci berbeda yang perlu Anda ketahui. Anda memiliki pilihan umum, frasa, dan tepat. Pencocokan luas adalah opsi yang paling longgar. Opsi ini dapat menampilkan iklan Anda untuk pencarian yang berkaitan dengan makna kata kunci Anda, bahkan jika orang tersebut tidak mengetikkan kata-kata persis yang Anda pilih. Pencocokan luas bisa digunakan nanti ketika Anda sudah memiliki lebih banyak data dan kontrol yang lebih ketat, tetapi bagi kebanyakan pemula, opsi ini berkembang terlalu cepat. Dan ini akan menarik banyak lalu lintas berkualitas rendah, jadi saya tidak menyarankan menggunakan pencocokan luas. Pencocokan frasa biasanya adalah tempat terbaik untuk memulai bagi pemula. Opsi ini memberi Anda kontrol jauh lebih besar dibandingkan kata kunci luas, tetapi tidak terlalu ketat sehingga Anda hampir tidak mendapatkan lalu lintas. Anda tetap akan menjangkau orang-orang yang mencari apa yang Anda tawarkan, tetapi Anda akan menghilangkan banyak pencarian acak yang tidak relevan yang bisa ditarik oleh broad match. Pencocokan eksak adalah opsi yang paling terkontrol, tetapi ada hal penting yang perlu dipahami tentang ini. Eksak tidak berarti kata demi kata identik. Google tetap akan melihat pada maksud pencarian, jadi iklan Anda mungkin tetap ditampilkan untuk variasi yang mirip dan memiliki arti yang sama. Jadi memang terkontrol, tapi tidak sempurna. Dalam tutorial ini, untuk kata kunci saya hanya akan menggunakan phrase match. Itu akan memberi kita banyak kontrol dan menjaga kampanye tetap rapi. Dan ini masih memungkinkan kita mengumpulkan cukup data untuk melakukan perbaikan cerdas di kemudian hari. Jadi saya akan kembali ke spreadsheet saya dan menyalin semua kata kunci yang ingin saya gunakan. Lalu saya akan kembali ke grup iklan saya dan menempelkannya di sini. Dan kemudian di bagian bawah sini, Anda akan melihat bagaimana cara memilih jenis pencocokan yang Anda inginkan untuk setiap kata kunci. Jadi untuk membuat kata kunci menjadi phrase match, Anda harus meletakkannya di dalam tanda kutip. Dan jika Anda ingin exact match, Anda harus meletakkan kata kunci Anda di dalam tanda kurung siku. Dan jika Anda ingin broad match, Anda cukup mengetikkan kata kunci tanpa tambahan apapun. Jadi saya akan pergi ke setiap kata kunci saya di sini dan meletakkannya di dalam tanda kutip, seperti ini. Oke, jadi saya sudah menambahkan semua kata kunci saya dan meletakkannya di dalam tanda kutip di sini.
Dan jika Anda bertanya-tanya berapa banyak kata kunci yang sebaiknya dimasukkan ke dalam grup iklan Anda, tidak perlu berlebihan dan menambahkan ribuan kata kunci yang berbeda. Saya sarankan pada awalnya untuk menjaga daftar ini tetap kecil dan bereksperimen, serta menggantinya untuk melihat mana yang benar-benar paling efektif untuk bisnis Anda. Jadi saya sudah puas dengan ini di sini, jadi saya akan terus menenggulir ke bawah halaman. Mulai dari bagian atas, kita punya URL akhir Anda. Ini hanyalah halaman yang akan dikunjungi seseorang setelah mereka mengklik iklan Anda. Anda ingat halaman ini semerelevan mungkin dengan apa yang Anda iklankan. Jika tujuannya membuat orang memesan janji temu, arahkan ke halaman pemesanan. Jika mempromosikan layanan, arahkan langsung ke halaman layanan tersebut. Jika menjual produk, arahkan ke halaman produknya. Makin relevan halamannya dengan pencarian mereka, makin baik hasilnya. Selanjutnya adalah display path. Ini tidak mengubah kemana orang akan diarahkan. Ini hanya mengubah teks URL di sini, di dalam iklan. Anda bisa menyesuaikan ini agar iklan terlihat sedikit lebih rapi, tapi menurut saya, untuk iklan saya sendiri, saya suka karena hanya nama domain saya yang muncul di sini. Selanjutnya saya akan menggulir ke bawah ke bagian judul. Disinilah riset Anda sebelumnya berperan. Anda bisa menganggap judul sebagai frasa singkat berdampak tinggi yang sesuai dengan apa yang dicari seseorang dan memberikan mereka alasan untuk mengklik. Jadi saya kuatkan foto menambahkan milik saya di sini untuk perusahaan kebersihan. Saya akan mulai dengan pembersihan rumah, pembersihan oleh asisten rumah tangga. Jasa pembersihan rumah, lalu saya akan menambahkan beberapa lagi di sini, seperti estimasi gratis melayani Austin. Kalau begitu, saya akan memesan secara online. Lalu jika saya menggulir ke atas di sisi kanan sini, Anda akan melihatnya di sini. Itu. Google akan memutar dan mencampur berbagai judul yang Anda buat untuk menemukan kombinasi yang berkinerja terbaik. Setelah itu kita akan menambahkan deskripsi kita. Ini hanyalah kalimat-kalimat yang sedikit lebih panjang yang menjelaskan apa yang Anda lakukan. Lakukan apa yang harus dilakukan dan apa yang seharusnya dilakukan selanjutnya. Jika Anda membutuhkan bantuan untuk memikirkan hal ini, sekali lagi, silakan buka tab baru. Mari kita ketik layanan pembersihan rumah Austin, Texas. Dan saya bisa melihat deskripsi yang dibuat oleh perusahaan lain untuk iklan mereka di sini. Yang ini mengatakan layanan MAID terjangkau, berperingkat tinggi, tersedia 7 hari seminggu, dan janji temu hari berikutnya. Yang ini mengatakan hubungi ahli pembersihan mendalam dan dapatkan estimasi cepat serta terjangkau. Jadi tergantung pada bisnis Anda, lakukan riset lebih lanjut. Anda bisa menambahkan deskripsi-deskripsi ini ke spreadsheet Anda jika mau, tapi saya akan langsung membuat milik saya di sini. Jadi saya akan menempelkan deskripsi pertama saya di sini, lalu saya akan menempelkan deskripsi lainnya di sini. Anda bisa menambahkan hingga 4 deskripsi, jadi jika ingin lebih, silakan tambahkan di sini. Setelah Anda menambahkannya, dia bisa menggulir ke atas dan melihat bagaimana tampilannya bersama iklan Anda di bagian atas. Saya rasa saya sudah puas dengan judul dan deskripsi yang telah saya tambahkan, jadi saya akan menggulir ke bagian bawah di sini. Jika Anda mau, Anda juga bisa mulai menambahkan tautan situs di sini. Jadi saya akan mengedit yang ini di sini. Saya akan mengubah teksnya dari belanja produk menjadi pesan janji temu Anda. Dan saya bisa mengubah URL-nya dari shop menjadi booking. Dan klik buat. Sepertinya saya punya 2 halaman hubungi kami, jadi saya akan menghapus yang ini. Lalu Anda akan melihat tautan situs tersebut muncul di dalam iklan Anda di sini. Dan yang pertama adalah pesan janji temu Anda. Itu bagus. Baiklah, sekarang setelah semuanya selesai, saya rasa kita siap untuk melanjutkan ke langkah berikutnya. Jadi gulir ke bawah dan klik simpan. Di sini ada pratinjau isian untuk grup iklan ini. Jika sudah sesuai, scroll ke bawah lalu klik berikutnya. Dan di sini Anda perlu mengatur anggaran harian Anda. Google secara otomatis akan merekomendasikan anggaran harian rata-rata untuk Anda. Anda bisa memilih ini jika Anda mau. Di sini akan dijelaskan secara rinci apa yang bisa Anda harapkan. Di sini tertulis 276 klik mingguan. Rata-rata biaya per klik sebesar $1.55 dan biaya mingguan sebesar $426. Untuk saya akan scroll ke bawah dan klik pada atur anggaran khusus. Dan untuk layanan kebersihan saya rasa saya cukup nyaman menghabiskan $100 per hari untuk anggaran saya. Kuncinya di sini adalah anggaran Anda harus masuk akal untuk bisnis dan angka-angka Anda. Jika Anda menetapkan anggaran terlalu rendah, Anda mungkin hampir tidak mendapatkan trafik, yang berarti Anda tidak akan mengumpulkan cukup data untuk mengetahui apa yang berhasil. Tapi Anda juga tahu tidak ingin menghabiskan uang secara sembarangan.
Cara sederhana untuk memikirkannya adalah seperti ini. Jika satu pekerjaan pembersihan yang berhasil dipesan bernilai sekitar $200 bagi saya, maka menghabiskan kurang dari itu untuk mendapatkan satu prospek atau pemesanan adalah tujuan saya. Anda sinal akan mendapatkan hasil yang sempurna di hari pertama, tapi Anda membutuhkan anggaran yang cukup untuk benar-benar melakukan pengujian. Dan di sini sekali lagi Anda akan melihat jumlah klik mingguan, rata-rata biaya per klik, dan biaya mingguan Anda. Sangat wajar untuk memulai dengan kurang dari $100 per hari. Pastikan saja anggaran tersebut masuk akal untuk bisnis dan kata kunci Anda. Setelah itu selesai, mari kita scroll ke bawah dan klik berikutnya. Baik, jadi sekarang kampanye kita sudah dibuat, tetapi iklannya masih dalam proses peninjauan, jadi tidak akan langsung berjalan. Jadi hal berikutnya yang akan kita lakukan adalah mengatur pelacakan konversi. Dengan begitu, Google benar-benar dapat mengukur prospek dengan tepat. Jadi jika saya scroll ke bawah di sini, Anda akan melihat opsi untuk memasang Google Tag baik dengan WordPress atau secara manual. Kita akan klik pada pasang secara manual, lalu Anda akan menemukan Google Tag Anda di sini. Yang perlu kita lakukan adalah klik tombol salin di sini, lalu kita perlu menempelkannya ke bagian head di situs web kita. Dengan cara ini, tag tersebut bisa dimuat di seluruh situs. Jadi setelah disalin, saya akan pergi ke dashboard WordPress saya. Sekarang, jika Anda membangun situs web Anda dengan platform selain WordPress, prosesnya akan sedikit berbeda. Jadi, jika Anda menggunakan WordPress, inilah cara yang rekomendasikan untuk melakukannya. Cari plugin bernama WP Code. Tampilannya akan seperti ini di sini. Lalu install dan aktifkan plugin ini. Setelah itu, Anda akan melihat menu code snippets di sisi kiri. Arahkan kursor ke menu tersebut dan klik pada header and footer. Silakan cari bagian head di sini, lalu tempelkan tag tersebut. Setelah itu, pergi ke kanan atas dan klik simpan perubahan. Sekarang tag Google sudah terpasang di seluruh situs. Sekarang saya akan kembali ke Google Ads. Lalu saya akan scroll ke bawah dan klik pada tes instalasi. Jadi, dalam kasus saya, karena saya menggunakan domain dan website percobaan, ini sebenarnya tidak akan terhubung dengan benar ke website saya. Tapi dalam kasus Anda, seharusnya ini berhasil. Jika Anda mengalami masalah dengan instalasi Google Tag Anda, pertama-tama pastikan bahwa domain Anda sudah dikonfigurasi dengan benar. Dan kedua, pastikan Anda membersihkan cache setelah melakukan perubahan pada bagian head di website Anda. Selain itu, mungkin saja butuh beberapa menit agar semuanya bisa tersinkronisasi dengan baik. Jadi untuk saya akan klik pada instruksi melalui email. Dengan begitu saya bisa kembali ke langkah ini nanti. Dari sini saya akan klik pada saya akan lakukan ini nanti. Dan saya akan klik lagi di sini. Baik, setelah Anda akan dibawa ke layar ringkasan kampanye. Di sini Anda akan melihat kampanye Anda saat ini disetel ke status aktif. Namun, saya ingin menjeda ini sebentar sementara kita menyelesaikan pengaturan pelacakan konversi. Dengan begitu, kita tidak membayar untuk klik sebelum Google benar-benar bisa mengukur prospek kita. Jadi saya akan mengubah status ini dari aktif menjadi dijeda. Sekarang di sisi kiri, mari kita klik pada tujuan. Lalu saya akan menggulir ke bawah untuk membuat tindakan konversi. Ini adalah salah satu bagian terpenting dari seluruh pengaturan ini, karena jika Anda melewatkannya, Google tidak akan tahu apa itu prospek untuk bisnis Anda. Jadi Anda akhirnya hanya membayar untuk klik tanpa ada pengukuran nyata di baliknya. Sekarang kita akan membuat 3 tindakan konversi. Jadi Google bisa melacak cara utama seseorang menjadi prospek. Yang pertama kali yang akan kita buat adalah panggilan dari situs web Anda. Ini terjadi ketika seseorang mengklik nomor telepon Anda di situs Anda. Yang kedua yang akan kita buat adalah panggilan dari iklan Anda. Ini terjadi ketika seseorang mengetuk tombol panggil langsung di iklan. Dan yang ketiga yang akan kita buat adalah pengiriman formulir atau pemesanan di situs web. Ini terjadi ketika seseorang mengirimkan formulir Anda dan sampai di halaman terima kasih. Kita membuat ketiga hal ini karena mereka mencakup jalur prospek yang paling umum untuk sebagian besar bisnis, dan ini memberikan data yang bersih bagi Google untuk dioptimalkan. Jadi dengan demikian, mari kita lanjutkan dan buat aksi konversi pertama kita. Jadi klik pada buat aksi konversi. Dan hal pertama yang akan kita lakukan adalah membuat aksi konversi untuk panggilan telepon. Jadi saya akan klik di sini, lalu dari sini klik buat konversi. Lalu saya akan memilih panggilan dari kunjungan situs web. Kemudian klik pada seseorang menelepon nomor yang ditampilkan di situs web saya. Dan kemudian dari sini Anda perlu memasukkan nomor telepon bisnis Anda. Saya akan menggunakan nomor contoh ini untuk sekarang.
Tapi Anda harus memastikan bahwa ini adalah nomor telepon utama bisnis Anda yang muncul di situs web Anda. Jadi dari sini, klik pada gunakan acara ini, lalu gulir ke bawah dan klik simpan dan lanjutkan. Baik, jadi sekarang kita sudah membuat aksi konversi. Mari kita gulir ke bawah di sini, dan jika Anda belum mengatur Google Tag Anda akan melihat ini muncul di sini. Tapi jika Anda sudah melakukannya sebelumnya, maka ini sudah siap digunakan. Sekarang, hal berikutnya yang perlu kita lakukan adalah menemukan potongan kode event. Jadi klik pada lihat potongan kode event, lalu Anda akan menyalin ini. Dan kemudian Anda akan kembali ke dashboard WordPress Anda. Atau kemanapun Anda memasukkan kode custom untuk situs web Anda. Lalu tepat di bawah Google Tag, kita akan menempelkan potongan kode event ini. Jadi cukup tempelkan itu tepat di bawah apa yang sudah kita lakukan sebelumnya. Kemudian klik simpan perubahan. Lalu saya akan kembali ke Google Ads, saya tutup jendela ini. Dan Fiori, kita setelah menambahkan potongan kode event untuk leads panggilan telepon ke situs web kita. Oke, sekarang di sini mari kita gulir ke bawah dan klik selesai. Oke, selanjutnya mari kita gulir kembali ke bawah di sini dan klik buat tindakan konversi lagi. Hal berikutnya yang akan kita lakukan adalah mengatur tindakan konversi untuk panggilan dari ekstensi iklan. Itu berarti kita melacak setiap kali seseorang menelepon kita langsung dari iklan kita. Jadi gulir ke bawah dan klik lagi pada lead panggilan telepon. Klik buat konversi. Klik pada panggilan dari iklan. Di sini Anda bisa lihat tertulis ketika seseorang mengklik iklan panggilan atau aset panggilan. Dari situ gulir ke bawah dan klik simpan dan lanjutkan. Jadi sekarang kita melacak dua tindakan konversi yang berbeda. Jadi sekarang Anda akan bisa mengetahui panggilan mana yang berasal dari situs web Anda dan panggilan mana yang langsung berasal dari iklan. Jadi setelah itu dibuat, mari kita gulir ke bawah dan klik selesai. Baik, sekarang setelah kita melacak panggilan telepon, hal berikutnya yang perlu kita lakukan adalah melacak prospek dari situs web seperti formulir kontak atau permintaan pemesanan. Masalahnya, Google tidak bisa secara otomatis mengetahui kapan seseorang mengisi formulir di situs web Anda, jadi kita harus memberinya sinyal yang jelas. Dan sinyal yang paling jelas yang biasanya bisa kita berikan adalah halaman terima kasih. Halaman terima kasih adalah halaman konfirmasi yang hanya akan dilihat seseorang setelah mereka mengirimkan formulir Anda. Misalnya, itu bisa berupa yourwebsite.com/thank you atau yourwebsite.com/. Pemesanan dikonfirmasi. Dan alasan mengapa ini berhasil sangat sederhana. Jika seseorang sampai di halaman itu, kita tahu bahwa mereka pasti telah mengisi formulirnya. Dan itu adalah prospek yang nyata. Jadi langkah pertama di sini adalah di situs web Anda. Anda ingin memastikan bahwa formulir Anda mengarahkan ke halaman terima kasih setelah pengiriman, dan kemudian Anda ingin menyalin tautan tersebut. Dan sekarang langkah kedua adalah menyiapkan pelacakan konversi untuk halaman terima kasih tersebut. Jadi, mari kita lakukan itu sekarang. Mari kita gulir kembali ke bawah dan klik buat tindakan konversi. Dari sini gulir ke bawah dan klik kirim formulir prospek. Lalu di sini klik buat konversi. Silakan pilih situs web Anda. Kemudian klik otomatis tanpa kode. Untuk tipe acara, pastikan sudah diatur ke pemuatan halaman. Kemudian ubah dari URL dimulai dengan menjadi URL berisi. Sekarang untuk URL di sini, silakan ketik apapun yang menjadi halaman konfirmasi untuk situs web Anda. Jadi bagi saya itu adalah ucapan terima kasih. Nah, jika kode Anda diakhiri dengan confirmation atau booking confirmed, Anda akan menuliskannya di sini. Ini adalah sesuatu yang Anda atur di situs web Anda sendiri. Jadi silakan periksa kembali dan pastikan Anda sudah memasukkan URL halaman konfirmasi yang benar di sini. Sekarang mari kita gulir ke bawah dan klik selesai. Lalu klik simpan dan lanjutkan. Dan selesai. Sekarang Anda telah mengatur 3 tindakan konversi. Anda memiliki panggilan telepon dari situs web Anda, panggilan telepon dari iklan Anda, dan pelacakan konversi dari situs web Anda sendiri. Baiklah, sekarang dari sini mari kita gulir ke bawah dan klik selesai. Oke, sekarang dari sini mari kita kembali ke kampanye kita. Di sisi kiri, klik pada kampanye. Lalu di sini, klik pada kampanye. Sekarang saya akan turun dan klik pada grup iklan. Sekarang di grup iklan saya akan turun dan mencari grup iklan yang baru saja saya buat di sini.
Jika Anda ingin membuat grup iklan baru, Anda bisa melakukannya dengan mengklik tombol biru di sini. Seperti yang saya katakan sebelumnya, Anda melakukan ini jika Anda membuat grup iklan untuk layanan yang berbeda atau tujuan yang berbeda. Sekarang mari kita turun ke aset. Kita akan klik di sini di sebelah kiri. Klik pada aset. Lalu di sini Anda akan melihat daftar besar berbagai aset yang bisa Anda tambahkan. Misalnya, Anda bisa menambahkan nama bisnis dan logo bisnis Anda. Anda bisa menambahkan tautan situs tambahan, judul, dan deskripsi. Anda juga memiliki callout dan structured snippets. Di sini, Anda bisa menambahkan aset panggilan sehingga orang dapat menelepon Anda langsung dari iklan Anda. Dan jika Anda memiliki profil bisnis Google, Anda bisa menghubungkan aset lokasi. Ini akan membantu iklan Anda muncul dengan informasi lokasi dan mendukung visibilitas di peta. Jadi telusuri bagian ini dan tambahkan aset yang Anda inginkan untuk iklan Anda. Oke, sekarang dari sini, mari kita kembali ke sisi kiri dan klik pada audience, kata kunci, dan konten. Lalu silakan klik pada kata kunci. Dan jika saya gulir ke bawah di sini, kita bisa melihat semua kata kunci yang kita miliki untuk kampanye ini. Anda bisa mengklik tombol biru di sini untuk menambahkan lebih banyak kata kunci. Dan Anda juga bisa mengubah jenis pencocokan di sini jika Anda mau. Dan satu hal yang sangat penting yang ingin saya tunjukkan di sini adalah kata kunci negatif. Anda akan melihatnya di bagian atas sini. Klik pada kata kunci negatif. Dan ini adalah salah satu cara tercepat untuk menghentikan pemborosan uang pada kampanye Anda. Kata kunci negatif adalah kata atau frasa yang memberitahu Google, jangan tampilkan iklan saya jika pencarian mengandung kata ini. Jadi untuk perusahaan kebersihan, ada beberapa kata yang jelas ingin kita saring. Misalnya, kita tidak ingin orang yang mencari pekerjaan atau career. Jadi kita akan menambahkan kata negatif seperti pekerjaan perekrutan, career, atau gaji. Kita juga tidak ingin pencarian DIY seperti cara membuat tutorial atau DIY karena orang-orang tersebut tidak berniat untuk menyewa jasa. Dan ide ini berlaku untuk bisnis apapun. Jadi misalnya, di sini saya akan klik pada kata kunci negatif, lalu saya akan menggulir ke bawah. Dan di sini saya akan mengetikkan gaji, DIY, tutorial, career, dan cara membuat. Jadi ini hanya beberapa contoh saja di sini. Dan bagian terbaiknya adalah Anda tidak harus menebak semuanya di awal. Anda bisa menambahkan lebih banyak kata kunci negatif seiring waktu dengan memeriksa istilah pencarian Anda. Jika zion iklan terus muncul di pencarian tidak relevan, tambahkan sebagai kata kunci negatif agar berhenti membayar trafik itu. Sekarang gulir ke bawah dan klik simpan. Jadi saya sudah menambahkan batch pertama kata kunci negatif saya di sini. Setelah kampanye Anda mulai berjalan, teruslah memantau istilah pencarian Anda dan pastikan Anda terus menambahkan kata kunci negatif saat muncul. Oke, setelah selesai, mari kita lanjutkan dan luncurkan kampanye kita. Saya akan menggulir kembali ke atas di sini dan klik ke bagian kampanye. Dan saya akan mengubahnya dari jeda menjadi aktif. Lalu saya juga akan klik ke grup iklan saya di sini. Dan saya akan memastikan bahwa grup-grup itu juga sudah diaktifkan. Dan hal terakhir yang akan kita periksa adalah iklan kita yang sebenarnya. Jadi di sini, di bawah grup iklan, klik ke bagian iklan. Lalu saya akan menggulir ke bawah di sini, dan Anda bisa benar-benar melihat iklan yang kita buat di sini. Jika Anda ingin melihat pratinjau, Anda bisa klik pada pratinjau iklan. Anda bisa melihat iklan itu bagian dari grup iklan yang mana, apakah layak untuk ditayangkan, dan beberapa info lainnya di sini juga. Anda selalu bisa membuat iklan baru dengan mengklik tombol plus biru di sini. Oke, jadi sekarang setelah Anda meluncurkan kampanye Anda, apa yang harus Anda lakukan selanjutnya? Nah, Anda bisa melihat semuanya di sini dan melihat semua statistik Anda di panel ringkasan. Anda bisa melihat jumlah klik dan tayangan Anda. Rata-rata biaya per klik Anda akan muncul di sini. Anda juga bisa menyesuaikan anggaran Anda dengan cepat di sini jika diperlukan. Dan hal berikutnya yang harus Anda lakukan setelah mulai mendapatkan hasil dari kampanye Anda adalah pergi ke bagian insight dan laporan. Klik di sini, lalu klik ke bagian istilah pencarian. Laporan ini akan menunjukkan kepada Anda pencarian persis yang diketik orang sebelum mereka melihat iklan Anda. Saya sarankan untuk membuka ini beberapa kali dalam seminggu, terutama di awal. Dan jika want forget sesuatu di sini yang tidak mungkin menjadi pelanggan, Anda harus segera menambahkannya sebagai kata kunci negatif. Kebiasaan yang satu ini saja bisa menghemat banyak uang Anda. Sekarang ada satu hal terakhir yang ingin saya tunjukkan kepada Anda. Silakan naik ke atas dan temukan rekomendasinya. Klik di sini. Di tab ini, disinilah Google akan menampilkan saran untuk Anda. Beberapa di antaranya mungkin berguna di kemudian hari, tetapi sebagai pemula, jangan langsung dan tanpa pikir panjang menerapkan semua rekomendasi ini.
Ini bisa berujung pada pemborosan uang jika Anda mengikuti setiap rekomendasi yang diberikan Google. Dan jika Anda melihat opsi terapkan secara otomatis di sini, pastikan opsi tersebut dimatikan. Dan terakhir, di sisi kiri, pergi ke alat, lalu ke perencanaan dan klik pada perencana kata kunci. Saya juga menyarankan untuk kembali ke perencana kata kunci setiap beberapa hari dan temukan kata kunci baru serta perluas pencarian untuk menemukan kata kunci terbaik bagi bisnis Anda. Dan dari sini, yang perlu dilakukan hanyalah melakukan perbaikan kecil secara bertahap berdasarkan data nyata. Tetaplah sederhana, konsisten, dan Anda akan berada di posisi yang sangat baik. Jika Anda mengalami masalah atau memiliki pertanyaan, pastikan untuk meninggalkan komentar di bawah. Saya berusaha membalas sebanyak mungkin komentar. Terima kasih telah menonton video ini. Saya benar-benar berharap video ini membantu Anda. Dan dengan itu sampai jumpa di video berikutnya.